baik klasik ya, istilahnya itu karya ulama-ulama Nusantara, maka dia akan menemukan bahwa ajaran tarekat ini ajaran memang sudah lama ya. Memang ulama-ulama itu dia bersambung sanadnya sampai ke Rasulullah ya. Dan itulah yang diajarkan di bumi Nusantara ini ya. Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Kalau kita baca karangan-karangan beliau itu Masya Allah ya. Ada tafsir karyanya itu tafsir Al-Munir ya. Ada lagi Muraqin Ubudiyah. Sampai situ lagi ngaji kita apa? Isbahuz Zolam katanya, syarah dari Al-Hikam ya. Nah itu Masya Allah ya. Itu ulama Banten dan ulama Palembang Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ya. Tarekat Sammania ya. Dia punya kitab Hidayatus Salikin, Sairus Salikin, banyak ya. Jadi kalau orang dia ngaji kitab ini tidak ada pembelahan syariat dengan tarekat ya. Zahir batin itu nyatu, karena memang dua-duanya itu merupakan satu persyaratan ya. Seseorang kalau dia ya pengen menapaki jalan agama ini, mengenal Allah, 4 jalurnya. Pertama syariat, yang kedua tarekat, 3 hakikat, 4 ma'rifat ya. Nah kita ini orang awam berhentinya di syariat ya. Dia tidak berani naik lagi, dan memang batasannya karena mungkin ilmunya, waktunya ya. Sehingga ya sudahlah, yang penting menggugurkan kewajiban ya. Sekedarnya saja ya. Dan itu tidak disalahkan ya. Karena memang hari ini ya sudah kemunduran ya. Kemundurannya itu apa? Orang sudah sejak istilahnya itu peradaban barat ini sudah berubah ya. Semuanya dipahami paradigmanya itu materialisme ya. Semuanya materi, sehingga kalau dia belajar itu ukurannya materi. Nanti kalau dia sudah masuk sekolah pengen jadi apa ya kan, pengen kerja di mana, ukurannya nanti pengen kerja, pengen nyari duit ya. Padahal kalau Syekh Nawawi itu di kitabnya Bidayatul Hidayah, menuntut ilmu itu li'ajlil hidayah ya, untuk menambah hidayah ya, untuk supaya orang itu dapat hidayah ya. Bukan sekedar tahu, bukan untuk nyari duit, bukan ya. Memang benar-benar orang kalau belajar untuk dapat hidayah ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah thariqah yang dimuliakan Allah ya. Kalau sekarang udah mulai lagi nih. Mulainya dari mana? Mulainya saya lihat perubahan terjadi besar-besaran itu di Mesir. Mesir itu sekarang Al-Azhar itu namanya Grand Syekhnya itu mursyid thariqah ya. Torikonya ada Syaziliyah di sana yang besar itu ya. Ada juga Naqsabandiyah, ada Amin Al-Qurdi itu di Mesir, makamnya ada di Mesir ya, di Kairo. Mahasiswa-mahasiswa Al-Azhar sekarang lagi ini demam tarekat ya. Nah, kalau di sini memang istilahnya tuh gudangnya tarekat, kenapa kita harus ingatnya keluar ya kan? Dan Sumatera ini luar biasa ini ya, kayak Naqsabandiyah ini kan kita ininya ada Buya Jalaluddin, terus saya Apandi di Padang itu ada si Abdul Wahab Rokan. Si Abdul Wahab Rokan itu di Riau tapi makamnya di Medan ya. Itu sezaman dengan Kiai Rokan 1811 ya. 1811 Masya Allah. Dia punya rumah suluk itu besar, 1
180 hektar, ya, lahannya itu, karena dikasih tanah sama apa Raja Langkat, Sultan Langkat, ya, yang jadi muridnya. Dibaiat dulu, raja itu dibaiat oleh seorang guru, ya. Kayak kita Sumatera ini bahagia, berbangga kita. Kenapa? Ya alhamdulillah tarekatnya masih kuat, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus bertarekat ini? Ya, karena tarekat itu apa artinya? Tarekat itu artinya jalan, ya. Kita ini beragama ini berjalan sesungguhnya, secara rohani maupun secara jasmani kita ini berjalan, bergerak, ya. Bergerak kemana? Dari Allah kepada, ya, kita menuju Allah, ya. Kita tadinya dari mana? Ya, dari alam arwah, ya. Kita tadinya dari alam arwah, ya. Lahir ke bumi ini dari rahim ibu kita, terus nanti setelah perjalanan di bumi ini, ya, hidup di dunia 70, 80, 90 tahun, nanti balik lagi ke alam barzah, ya. Habis itu bangkit, ya, habis itu ke negeri akhirat, selama-lamanya tempat kita di sana, ya. Nah, makanya, ya, perlu peta perjalanan. Kalau orang mau perjalanannya enak, ya, selamat, perjalanannya itu mulus, ya, membahagiakan, menyenangkan, maka butuh peta perjalanan. Kalau sekarang ada Google Maps, ya. Kan sekarang orang lebih percaya sama apa? Google Map sama Google dibandingkan sama orang, ya. Ini kalau ada mau kesini, nggak perlu nanya-nanya, malah nyasar kalau nanya sama orang yang nggak tahu, ya. Kalau pakai Google Map, titik GPS itu udah dari Turung Selapan langsung nyampe ke sini. Mana ada saudara saya dari Jakarta, dia nggak kasih tahu sama saya, dia sudah sampai, dia tinggal ngikutin map, ya. Saking canggihnya sekarang, ya. Nah itu apa namanya perjalanan jasmani. Kalau masuk perjalanan rohani, karena itu ruang yang gelap, ya, istilahnya itu terhijab, ya. Sebenarnya nggak bagi orang yang dia sudah mukasyafah, sudah terbuka hijabnya, enggak. Tapi karena apa namanya kita ini sudah terlarut dengan dunia ini, jadi terhijab. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Nabi, ya? Ar-rafiq qabla thoriq. Amin, ya. Ar-rafiq qabla thoriq. Carilah kawan, carilah teman, ya, atau pemandu perjalanan sebelum berjalan. Ya. Ar-rafiq qabla thoriq. Cari, ya. Kalau mau perjalanan haji, umroh, itu butuh apa namanya? Mutawif, ya. Pak Haji ya, mutawif, ya, guide, ya, yang dia sudah pernah pasti, ya, menjalankan manasik haji itu sudah. Kalau dia sama-sama kita belum pernah, ya, sama saja diajak ya kita, ya, muter tawaf, orang lain muter apa dari apa itu, ya, ini Ka'bah, ya, muternya ke sini, ini diajaknya muter kebalik nanti kita, ya. Ya. Jadi mesti sebelum berjalan cari dulu pemandunya, ya. Nah begitu juga dalam thariqah ini, ya.
Kalau dalam thariqah ini itulah namanya guru, ya. Pemandu perjalanan ini seorang guru, ya. Nah, guru yang mempunyai kriteria, dianya juga diangkat oleh gurunya. Gurunya dari gurunya dari gurunya terus. Silsilahnya nyambung sampai ke baginda Rasulullah SAW. Ya. Nah, makanya kenapa di dalam thariqah ini orang jamaah itu begitu takzim sama gurunya, ya? Karena dia dengan Rasulullah itu apa? Ininya terlalu jauh, ya. Ini baginda Rasulullah, ya. Ini berapa 14 abad, ya. Bagaimana orang bilang langsung saja ke Rasulullah? Apalagi kalau ada orang bilang langsung saja ke Allah, ya, ya. Tambah ini lagi, gimana kita ke Allah? Orang kita kenal saja tidak, ya. Dengan Rasulullah juga jumpa tidak, ya. Tidak terzaman, ya. Nah inilah guru yang mursyid. Kalau ini kita nyebutnya guru mursyid. Dia dari gurunya. Saya pernah nanya sama Buya, kenapa kita harus takzim sama guru? Ya memang harus, ya. Ya, di dalam guru jasmani saja kita harus hormat, harus muliakan guru itu. Karena guru posisinya, ya, dia yang mengajarkan ilmu, dia yang menyingkapkan tirai kejahiliahan seorang murid, ya. Ya. Guru bahasa Arabnya apa? Ada yang bilang mu'allim, ada yang murabbi, ada yang mursyid, macam-macam, ya. Kan ada, ya. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalaulah tidak karena guru, maka aku tidak kenal Tuhan, ya. Ma'araftu rabbi. Atau yang hadro itu apa? Man ana laulakum man ana laulakum. Apa artinya man ana? Aku bukan siapa-siapa, ya. Aku tidak ngerti apa-apa, ya. Laulakum, tanpa engkau guru, ya. Makanya di dalam thariqah itu lebih ketat hubungan seorang murid dengan guru, ya. Kalau dia dalam pelajaran jasmani, ya, dalam belajar ilmu umum, ilmu pelajaran jasmani itu mungkin murid nganggap sama gurunya itu apa? Egaliter, sejajar, ya. Ada kan sekarang memang model pembelajaran itu kalau bisa murid sama guru itu guru fasilitator, ya. Tapi kalau urusan ilmu rohani ini, ya, dalam tarekat khususnya ini dia, murid itu seperti mayat di hadapan gurunya, ya. Murid seperti mayat, ya. Gimana seperti mayat itu, ya? Mayat itu di hadapan orang yang mandikannya itu, ya, dia tidak bisa ngapa-ngapa dia, ya. Nak digosok, ya, nak dibersihkan, nak diapa ke, pokoknya dibolak-balik, diem aja mayat itu, ya. Jadi memang
disiplin, sami'na wa ata'na. Kalau sudah dengar dari gurunya dijalanin namanya. Makanya di dalam inian percakapan apa ada tuh viral ya, Buya Hamka dengan Abah Anom itu ya, pernah dialog ada di Google. Jadi Buya Hamka itu ya, dia di akhir hayatnya ini juga ke Tariko juga. Kalau tasawuf memang dari awal sudah ini Buya itu ada bukunya namanya Tasawuf Modern ya. Ditanya sama Abah Anom, Buya banyak isi pengajian-pengajian di mana-mana ya. Yakin nggak Buya itu kalau yang jamaah yang dengerin Buya itu dia jalanin, dia amalin ya. Kalau Buya nerangin tentang sholat ya, yakin nggak bahwa dia itu sholat jamaah itu? Kalau diterangin tentang tahajud, yakin nggak kalau jamaah Buya itu dia jalanin tahajud ya? Tentang puasa sunnah, yakin nggak dia jalanin puasa sunnah? Kalau jamaah tarekat ya, apa yang diterangi sama guru mursyidnya, muridnya jalanin ya? Makanya itu kelebihannya di dalam tarekat itu ya. Kenapa? Gurunya tadi nyampaikan ya sedikit, tapi muridnya langsung jalanin ya. Karena tidak berani kadang nyampaikan itu terlalu panjang, muridnya tadi tidak jalanin ya. Makanya ini jamaah ini ya, bertingkat dia, bertahap ya. Makanya kadang tidak ada di dalam tarekat ini tidak banyak diajarkan ilmu langsung ya. Kalau mau bukunya tebel, tapi kalau langsung dikasihkan belum tentu juga diamalin ya. Hanya gajinya 5.000 dulu, nanti naik lagi 1.000, 6.000, naik lagi 1.000, jadi 7.000 ya. Penting nggak? Bertahap ya. Sama kayak dokter ya, ngasih dosis obat tuh dikit naikin dikit ya. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah, jadi memang ikatan dalam tarekat ini murid sama mursyid ya. Keberhasilan seorang murid di dalam tarekat itu sejauh mana murid tadi dia mengingat gurunya ya. Makanya ada doktrin ya, konsep di dalam tarekat itu namanya robito ya. Robito itu apa? Ya, robito itu nih teman-teman, ini pahami juga nih para khalifah ini. Kadang kalau kita ya, karena sekarang ini di Indonesia apalagi di Palembang ini ya, pemahaman yang tadinya ya, sudah lama, ini warisan lama ya kan tarekat ini, karena sudah hampir punah ya, ininya tinggal syariat toh ya. Makanya kadang orang nganggapnya kita dengan guru tadi seolah-olah berlebih-lebihan ya. Apalagi sekarang ada paham-paham baru ini ya, lebih ini lagi dia sama guru nggak takzim-takzimnya ya. Kenapa? Kalau kita lihat salaman aja begini aja dia. Kalau salaman cium tangan atau bungkuk gini, wah katanya nyembah guru. Kan gila nih. Iya, pemahaman dari mana gitu ya kan? Iya. Tapi ada loh ya. Kita sujud sama guru, nggak boleh sujud selain Allah. Ya, ngaco-ngaco dia. Padahal apa? Nabi Adam, apa malaikat saja sujud sama Nabi Adam. Ya, disuruh Allah sujud. Ya. Karena dia tuh pemahaman sekarang ini, ya, itu tadi sebetulnya dia memutuskan apa kemuliaan agama ini dari guru. Ya. Dianggapnya guru tadi nggak penting. Ya.
Nih kawan-kawan ya. Ini sebetulnya nih antara Yahudi, Nasrani, di tengah-tengahnya Islam. Yahudi apa? Nasrani, ya. Tengah-tengahnya Islam. Islam ini moderat ya. Yahudi ini disebut ahlul kitab. Ya. Ahlul kitab. Nah, ini ahlul kitab. Ahlul kitab itu apa? Ahlul kitab itu orang yang berinian pijakan dengan kitab saja. Kitabnya adalah kitab Taurat. Ya. Nah, bagi dia yang penting itu udah baca kitab aja. Ya. Nabinya dibunuh-bunuhin. Orang-orang Yahudi itu, Bani Israel itu, ya. Sehingga pada Al-Quran dia disebut maghdub, ya. Dia itu dimurkai sama Allah, ya. Nah, datang Nasrani, ini keras nih. Datang Nasrani ini disebut apa? Dia tadi mengkultuskan sosoknya. Nah, Nabi diangkatnya klaimnya sebagai Tuhan, ya. Itulah disebut kalau di Quran apa? Waladolin, abdolin, dia tersesat, ya. Tapi bukannya dimurkai, dia tersesat jalan. Kenapa? Sudah mengkultuskan sosok. Nah, di Quran ini, ya, Islam ini dia maki Qurannya, ya. Nah, kalau Nasrani tadi kitabnya malah diselewengkan sama dia, ya. Dipalsukan sama dia. Karena hampir nggak ada lagi kitab Injil itu yang asli, ya. Kan ada yang 4 Injil itu yang mirip-mirip dengan Quran, itu pun itu sudah disimpan semua, nggak ada lagi yang dipakai di gereja-gereja itu. Nah, itu di Quran disebut abdol, mereka itu tersesat, ya. Nah, kita Islam ini pakai Qurannya, Al-Quran kita pakai, ya. Tapi kita juga ada sosok, ya. Nabi, ya, Nabi Muhammad itu sebagai nabi, bukannya Tuhan, ya. Kita Nabi Muhammad sebagai nabi, ya, utusan Allah. Kita tidak mengklaim sebagai Nabi Muhammad itu Tuhan, ya. Tapi karena Nabi Muhammad ini yang akan menyampaikan kepada Allah, ya, kita melalui Nabi Muhammad. Nah, makanya Robito itu, doktrin Robito itu, ya, itu dari guru ke guru ke guru, itu sebetulnya ke Nabi Muhammad, bukannya ke guru ini saja, ya. Dari sejak istilahnya zaman Nabi, ya, silsilah tarekat kita itu. Kalau kita berobito, sesungguhnya kepada guru kita sampai ke Nabi Muhammad yang nyampaikan kepada Allah. Nah, apa sekarang robito itu? Robito, ya. Nih bedanya ini, ya. Robito itu apa? Ikatan tali kasih, ya. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Nah, ya, ada berrobitohlah kamu, ya. Nah, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan, ya, tali kesabaran kamu serta berrobitohlah kamu. Apa artinya robito itu? Robito artinya ibaratun, satu ibarat, ya,
perkataan ibaratun anta alukil qalbi bisyai, ta'alluqnya kolbu dengan sesuatu, ya, ala wajhil mahabbah, atas dasar cinta. Ya. Kita ini dengan Nabi Muhammad tidak menyembah. Siapa yang bilang kita menyembah Nabi Muhammad? Gak ada. Ya. Nabi Muhammad meninggal juga sama. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya. Bagaimana hubungan umat Islam dengan Nabi Muhammad? Ya. Salawat, terus dia ngirim salam, ngirim salawat, ya. Rindu dia, maulid di mana-mana. Itu dalam rangka mahabbah, ya. Dalam rangka mahabbah, cinta dia kepada Nabi Muhammad. Karena kenapa dia mencintai Nabi Muhammad? Karena lewat Nabi Muhammad itulah yang mengantarkan dia, ya, apa? Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Ya. Karena kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah bersolawat kepada kita. Ya, man sholla alaihi sholatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi ini, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, Allah bersolawat kepada kita itu apa? Ya. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu, dan Allah bersolawat kepada kamu dan para malaikatnya itu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya. Nabi Muhammad kita ini tadinya gelap jadi terang. Ya. Nah, jadi atas dasar mahabbah, bukan atas dasar ta'abbud, menyembah, tidak. Ya. Salah kalau ada orang nilai kita Robito dengan guru ini menyembah, kan? Ya. Orang ziarah ke kuburan, ya. Ziarah ke kuburan, ya. Boleh enggak ziarah ke kuburan? Boleh, itu sunnah, ya. Sunnah Nabi. Nabi pun berziarah dia ke makam Uhud, ziarah. Ya. Orang ziarah ke makam para wali-wali, ya. Itu nggak boleh. Dari mana dasarnya? Ya. Nyembah katanya, berhala. Kok bisa dia mengkiaskan kuburan itu dengan berhala? Beda. Ya. Beda nggak? Beda. Kuburan itu manusia. Kalau berhala itu patung, bikinan manusia. Itu saja udah beda. Malah ada yang dari apa? Berhalanya itu ada yang dari makanan, ya, bahan makanan. Kalau dia lapar dimakan sama dia. Iya, kalau kuburan enggak. Ya. Apalagi kuburan pahlawan, kuburan para syuhada, kuburan para aulia, dia berjasa. Sehingga orang yang kalau dia ziarah ke situ, mahabbah, dia cinta. Dia mengenang tadi dengan berziarah, mengenang, ya, mengingat perjuangannya. Ketika dia mengingat tadi, dia menggali, ya. Pasti dia mengenal itu. Ya, kita ini bakal banyak inian, ya. Kenapa? Sudah banyak jamaah yang dakwah mana-mana, pasti, ya, dihadapkan dengan, ya, tantangan-tantangan. Nah, ini benar apa enggak ini? Makanya sekarang ini ngajak orang alim lebih mudah. Ya. Saya testimoni kemarin waktu ke Brebes, ke mertua mampir saya ke Tegal.
nemui kawan saya ustadz di situ, alumni dari Yaman, hafiz Quran, ustadz ternama, punya pesantren di Tegal itu. Main saya ke rumahnya, pas main ke rumahnya cerita-cerita sebentar, tadinya nggak ada mau ngajak bayat, nggak ada. Dia nanya-nanya, nah katanya ustadznya sekarang ingin toriko. Saya lihat statusnya, iya sekarang di pesantren itu ingin tarekat Naqsabandiyah. Oh ya sudah, kata dia, ini memang saya doa, saya istiqoroh minta sama Allah supaya saya mau ikut tarekat, ya, minta ada yang datang jelasin. Nah pas niat ustaz datang katanya, bayat sekarang. Nggak mudah, kata saya, harus mandi dulu, ya. Mandinya pakai jeruk purut, ya. Ya. Bukannya kita model salaman langsung, ini deal, ya. Iya, itulah tarekat ini, jasmani rohani dia harus mandi taubat dulu, ya. Karena perjalanan tarekat ini perjalanan rohani, harus suci lahir batin, ya. Jadi sudah mudah katanya, tinggal beli katanya jeruk purut, dia suruh ini keluarganya beli, ya. Habis itu udah langsung baik dimandikan, habis itu baik. Jadi insya Allah 2023 ini nanti suluk perdana di Jawa, ya. Mudah-mudahan kita berangkat ya semuanya ya. Amin. Makin besar, ya. Dari Sumatera ini ekspansi ke Jawa. Ya. Iya, karena apa? Kebutuhan sekarang ini, namanya tarekat ini, ya. Kebutuhan, ya. Orang sekarang ini sudah capek dengan hanya pendekatan apa? Yang rigid, kaku, ya. Urusan hukum terus, ya. Urusan syariat itu urusan hukum, ya. Ini boleh, ini nggak boleh, ini benar, ini salah, ya. Bukannya nggak penting. Tapi orang sekarang ini pendekatannya, ya, kalau bidang hukum itu apa? Ada filosofi hukumnya, ya, ada kebijaksanaannya, hikmahnya, ya. Kan Pak Eden orang jaksa nih, ngerti? Kalau ada orang dia misalnya ini ya bermasalah dengan hukum, kalau bisa dimediasi, habis itu yang tadinya mestinya dihukum, ya, di penjara, tapi dimaafkan oleh yang misalnya salah satu pihak, terus diganti dengan yang lain, ya, tebusan atau dimaafkan, bisa, ya, asal berdamai, ya. Nah, orang yang berdamai ini pendekatan tarekat ini, ya. Ya. Kalau dia pendekatannya ini ada 3 nih, ya, nih Islam, ya, ini dalam tarekat ini sebenarnya landasan hadisnya itu hadis Nabi, hadis Jibril ini, Islam, iman, ihsan. Nah, ya. Nanti buka hadis Jibril di mana, ya, satu waktu Nabi di majelisnya lagi sama ini sahabat-sahabatnya, datang seorang pemuda, ya, dia pakaian jubah putih, ya. Dia nggak dikenal dari mana datangnya, tapi nggak ada istilahnya itu, dia kelihatan kotornya, bersih, ya. Tiba-tiba duduk depan Nabi, langsung ngadukan ini apa lututnya itu langsung nempel ke Nabi. Dia ini ya, nanya sama Nabi, muji, ya, mal Islam, ya, apa itu Islam, ya. Nabi as-sa'il a'lamu minal mas'ul, yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Terus dijelasin sama malaikat Jibril, ya, anta syahada alla ilaha illallah. Islam itu pertama syahadat, ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa antuqimus shalah, menegakkan sholat. Wa antasuma Ramadan, puasa bulan suci Ramadan. Untuk tiaz zakat, apa bayar zakat. Anta hujjah, ya, haji bagi yang mampu.
Terus tanya lagi, mal iman, apa itu iman? Terus sama Nabi, as-sa'il a'lamu minal mas'ul. Yang ditanya lebih tahu daripada yang ditanya. Terus dijelasin iman itu apa? Ada 6. Antum minabillah, beriman kepada Allah, wa rusulihi, dan iman kepada Rasul, wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya, wa apa? Malaikatihi, iman kepada malaikat, wa yaumil akhir, ya. Dan habis itu apa? Qada dan qadar. Ada 6. Nah, terakhir ditanya lagi, mal ihsan. Apa itu ihsan? Ya. Sama jawaban Nabi, as-sailu a'lamu minal mas'ul. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Dijelasin oleh malaikat Jibril. Ihsan itu, nah apa itu ihsan? Ya, ihsan, al-ihsan, anta'budallah, engkau menyembah Allah, ya, anta'budallah ka'annaka tarahu, seakan-akan atau seolah-olah engkau melihatnya, wa illam takun tarahu, kalau kamu tidak, ya, mampu melihatnya, wa illam takun tarahu fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, ya. Nah, jadi kalau misalkan, ya, ihsan ini yang tarekat ini ihsan, ya. Kalau dia Islam itu ini yang disebut dengan hukum. Ya. Ini hukum, atau kalau dalam ini syariat. As-syariah, ya. As-syariah itu Islam. Ini iman ini apa? Keyakinan atau akidah, al-aqidah. Ya. Atau keyakinan. Keimanan, ya, keyakinan, keimanan. Ihsan ini kalau di dalam apa? Ini kita itu namanya akhlak. Ya. Karena apa? Menyembah Allah, ya, seolah-olah kau melihat Allah, ya. Jadi ikhlas mesti, ya. Kita tidak melihat Allah misalnya, tapi kita yakin bahwa Allah melihat kita. Nah, dalam tarekat ada namanya muraqabah, ya, pengawasan, pengintaian dari Allah. Ini, ya. Kalau orang nggak ngaji tarekat, dia nggak nyampe. Ya. Ibaratkan CCTV, ya. Itu dia, ya. CCTV sekarang ini kita nggak apa namanya, kita yakin bahwa kalau ada kejadian apa, ya, itu ada terpantau CCTV, itu ada buktinya, ada rekamannya, ya. Dia lihat, misalnya di jalan-jalan sekarang kan enak, kalau misalkan ada kriminal, tinggal lihat ini barang buktinya CCTV itulah yang bisa buktikan, ya, karena ada rekamannya. Nah, Tuhan yang memuliakan Allah, ya, mungkin ini malam pertama, ya, jadi nantilah, ya, kita ini lagi yang dalam-dalamnya, ya, karena yakinlah ya, bahwa dengan tarekat ini, ya, kita sudah masuk ke dalam kata Nabi tadi, ar-rafiq qabla thoriq, ya. Udah melakukan perjalanan lebih enak, ya, karena ada pembimbingnya, ya. Ada pembimbing, ada yang siap bimbing, ya. Kalau tidak gabung di dalam tarekat ini,
itulah sekarang ini bahayanya ini, ya kan kalau ada doktrin di dalam Nasrani ini kalau ada jamaah-jamaah yang apa namanya nggak ada pemimpinnya, nggak ada pembimbingnya, itu kan kadang dibilang domba-domba yang tersesat itu tuh masuk neraka, ya. Mudah itu, ya. Kenapa? Ya karena dengan kondisi krisis misalnya nggak ada makan, ya, ditawarin makanan susah. Ya. Kita ada lagi yang sekarang ini bahaya nih. Ini Ustaz Faizin ada mesinnya. Sekarang ini bahaya, banyak yang lebih ingin dari tarekat, ya. Nih jamaah ini mesti tahu juga perbedaan tarekat dengan yang non tarekat. Karena Ustaz pernah ditanya, karena waktu itu ada lagi kumpul majelis, ada para habaib, ada Habib Mahdi, ada Ustadz Kemas Ali, ada Ustadz, ya, Ustadz inilah di Palembang, Ustadz Pondang, kumpul, terus ada muzakarah, tiba-tiba ada yang laporan bahwa di kampung itu ada jamaah tarekat, setelah dia ikut tarekat, nggak lagi sholat berjamaah, nggak lagi sholat katanya, cukup dengan zikir, ya. Nah, yang lain kan gimana ini? Nah ini kita nanya Musa Yayan deh katanya, dia sekarang ini concern di tarekat, ya. Ya saya jawab sepengetahuan saya, ya. Tarekat juga ada rukunnya, ya. Ada rukun tarekat. Ada pertama namanya guru mursyid, yang kedua ada murid, yang ketiga ada zikir, ya. Ada zikirnya memang, nggak boleh kalau nggak ada zikirnya. Nah yang ketiga ada bai'ah, ya. Ada bai'ah, ya. Nah guru yang mursyid ini dia selama dia bersambung sanadnya, insya Allah terjaga dia, ya. Dia nggak ngaco-ngaco, ya. Nggak ngane-ngane. Kenapa? Karena dia tahu bahwa yang diajarkan Nabi Muhammad ini, kata Nabi, 4 tingkatan tahapan kalau mau kenal sama Allah: syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kalau ada orang tarekat terus ninggalkan yang dasar fondasi namanya syariat, itu gimana dia mau lanjut, ya? Orang yang dasarnya saja dia nggak kerjakan. Kalau tarekat itu seperti tarekat Naqsabandiyah, Al-Khalidiyah, Jalaliyah, ya, yang wajib dia kerjakan, terus ditambah malah banyakin yang sunnah, ya, ditambah, ya, yang sunnahnya dibanyakin, ya. Sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat apa lagi? Sholat kalau habis maghrib itu nih jamaah, ya. Ini bisa di sebelum latihan, ya, kalau dulu, ya, ini di apa namanya, dipraktekkan. Sholat sunnah ada 4, ya. Sholat sunnah habis sholat maghrib. Ini dari Buya Sepuh, ya. Yang pertama sholat sunnah habis maghrib, sholat sunnah ba'diyah, ya, sholat sunnah ba'diyah. Nah, yang kedua ada sholat sunnah hifzil iman ma'al awabi, 2 rakaat. Sholat sunnah hifzil iman ma'al awabi. Yang ketiga sholat sunnah apa lagi? Sholat sunnah ini istikharah. Istikharah habis maghrib ini untuk urusan dunia, ya. Istikharah, ya. Sunat istikharah. Kalau kita punya pilihan pengen apa terus kita bimbang, nah kita sholat sunatnya, sholat sunat istikharah habis maghrib, ya. Nah ada lagi yang didawamkan ini, sholat apa untuk hadiah para apa orang-orang yang sudah meninggal, ya.
seperti sholat gaib, ya. Usolli ala man matal yauma wa wusila minal muslimin. Apa? Usolli ala man matal yauma wa wusila minal muslimin. Ya. Sholat untuk orang-orang yang mati hari ini, ya, dan dari kaum muslimin. Ya. 4 takbir sama seperti sholat jenazah atau sholat gaib. Allahu Akbar. Takbir pertama baca Fatihah. Allahu Akbar. Takbir kedua baca sholawat. Allahu Akbar. Takbir ketiga baca Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahu Akbar. Takbir keempat Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Habis itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya di sholat-sholat tuh, ya. Nanti ketemu di Sya'ban, ya. Ini kan sebentar lagi Rajab, habis itu Sya'ban. Kalau yang bukan jamaah tarekat mungkin tidak pernah melakukan ini, ya. Kamu kaget, ya. Nisfu Sya'ban, sholat sunnah 100 rakaat. Sholat sunnah 100 rakaat. Ya. Sini digawekan terus ya. Nah, jadi habis Isya sampailah jam 12, jam 1 malam baru kelar. Ya. 100 rakaat. Setahun sekali jadilah. Ya. Setahun sekali. Ya. Ya. 2 rakaat. Ya sampai 10 istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu. Habis itu bangun lagi, ya. Imamnya gantian. Ya. Jadi namanya ini yang di dalam tarekat Naqsabandi Al-Khalidiyah Jalaliyah ini, ya. Rujukannya ke mana? Ke Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, Imam Junaid Al-Baghdadi ini, ya, itu apa? Rujukan bagi tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Karena apa? Dia ketat syariatnya, ya. Bahkan saya baca itu dia tidak boleh melok tarekat tadi sebelum dia hafal Al-Quran, ya. Jadi muridnya Syekh Junaid Al-Baghdadi tadi dia tidak boleh ikut, ya, sama Imam Junaid Al-Baghdadi sebelum dia hafal Al-Quran. Ketat kan? Iya. Karena dia memang basisnya syariat. Makanya apa ibaratnya syariat dengan tarekat ini, ya? Ya kalau orang dia tarekat baik, dia pecah apa? Casper kan ya? Casper tuyul, ya ya. Casper. Dah kecinguan dia, ya dah ganti bajunya, ya. Iya. Kalau nak kejengoan, ya, pakai bajunya syariah. Tarekat tadi bagian batinnya, dalamnya. Uang baik, hatinya baik, tapi pakaiannya kucel, kumel, dekil. Kalau ada yang dekat, nengok sekarang mengukur orang dari casingnya dulu, ya. Kamu lanang kalau yang belum kawin, ya nak, pakaian kucel, kumel, dekil. Cewek lah lari duluan dia, ya, tidak ngalah dia. Kenapa? Dia jiwanya penampilan dulu sekarang, casingnya dulu. Ya, padahal baik ya, kita dari baik hati, banyak duit, tapi tidak ditunjukkan dengan pakaian, tidak ditunjukkan dengan kendaraan, tidak ditunjukkan dengan rumah, ya. Itu sekarang. Makanya harus sama syariat dengan tarekat. Sebenarnya perjalanan itu sudah selesai syariat, habis itu masuk ke dalam, jangan berhenti di syariat. Ya. Banyak para ulama-ulama sufi itu, ulama-ulama dulu, ulama kita itu dari pendekatannya itu malah yang syariat ini dimasukin sama mereka itu apa? Pendekatan tarekat. Ya. Jadi dimasukin hikmahnya. Kalau menjalankan ibadah ini hikmahnya ini supaya orang mau, ya. Nah,
Kadang-kadang orang merasa berat hari ini, ya. Untuk ibadah itu merasa berat. Karena apa? Karena belum tersentuh hatinya. Orang kalau cinta, ya, mahabbah, apa saja yang ini dijalanin sama dia. Ya. Ini kamu ini yang ini santri ini. Pernah ngerasa jatuh cinta kamu? Ya. Ya, mana rasanya kalau jatuh cinta? Apa saja yang diminta sama pasangan kamu, yang kamu senengin, ya tak? Yang kamu senengin, ya tak? Dia minta apa baik, pasti kamu berkorban, ya tak? Oh, nitip ini, beli ke ini, beli ke nyo, padahal beda kata, ya tak? Ya, tahan dulu, tahan, ya tak? Ya. Gara-gara apa? Cinta nanti. Makanya kalau sudah cinta, apa saja itu rela dikorbankan. Ya. Orang tua dengan anaknya dia karena cinta tadi rela dia, ya, nyari nafkah dari pagi sampai ke malam. Ya, dia tidak balik sebelum dia dapat duit. Itu. Nah, itu sebetulnya itu toriko itu. Orang kalau dia cinta di dalam hatinya, tuh hatinya berarti sehat, ya. Nah, sekarang ini, ya, kita tumbuhkan lagi gelora cinta itu, ya, di masyarakat kita ini. Saya rela berkorban dia demi orang lain, ya. Ya. Nah, kalau sekarang ini pragmatis dia, ya. Cuma ikatannya itu jual beli transaksi. Kalau misalnya begawe, ya, kalau nak dapat duit begawe dulu, ya. Tidak ada duit, tidak begawe dia. Ya. Pikirannya tadi nunggu nak dibayar dulu. Ngajar, kalau tidak digaji tidak galak ngajar. Ya. Padahal apa? Ini ngasih gitu, ngasih ilmu. Ya. Dakwah, kalau tidak dibayar tidak galak dia dakwah. Padahal ngasih ilmu. Ini pesantren mencetak kader, ya. Toriko ini mencetak kader, ya. Kader-kader yang bakal menularkan ini cinta, ihsan, ya. Dia dengan Allah tadi dia tuh cinta, ya. Malam-malam orang lain lagi tidur, orang lain hujan-hujan tidur, lemak berselimut. Dia tadi karena cinta sama Allah tadi, ya. Dia ingin berasing masuk dengan yang dicintainya tadi, dengan malam dia ingin bermunajat, termehek-mehek, ya. Ya, berzikir, ya. Dengan malam dia bangun, ya. Lagi hujan, lagi enak-enaknya berkemul, ya, berselimut dia bangun. Itu masya Allah. Itu orang-orang ulama-ulama dulu itu, ya. Bayang enggak kamu, ya? Terbayang enggak? Saya enggak terbayang itu mana perjalanan dakwah para ulama-ulama pejuang dulu, ya. Kayak Marokan itu, kalau kita inian ke dusun-dusun itu banyak ceritanya, nyampe ke dusun, sampai ke Terungsapan, sampai ke Semontur, sampai ke Pakaralan, sampai ke mana-mana. Kata saya mana nyampe ini, ya. Dulu belum ada kendaraan, ya. Cuma transportasi sungai, ya. Tuh kan, ya. Ya. Dan masya Allah, itu ciri-ciri para wali. Nah, wali, ya, wali itu tidak dikenal di dalam inian konsep umum. Dia hanya melalui toriko. Kalau yang punya cita-cita pengen jadi wali, ikut dalam toriko. Karena wali ini artinya apa? Wali itu artinya kekasih Allah, ya. Orang yang cinta sama Allah, penolong, ya, penolong hamba-hamba Allah. Wali-wali itu dia penolong, dia pejuang, nolongin hamba-hamba Allah supaya selamat, ya.
baik dunia maupun akhirat. Ya. Yang tidak punya tempat tinggal, ditolonginnya kasihnya tempat tinggal. Yang tidak punya makan, dikasihnya makan. Yang tidak punya pakaian, dikasihnya pakaian. Yang tidak kenal dengan Allah, dikasihnya ilmu. Ya. Yang tidak kasih tempat sholat, tempat ini dibangun kan ini masjid. Itu namanya wali, masya Allah. Ya. Iya. Nah, kamu ini cita-cita jadi wali Allah. Ya. Iya. Jangan aja di PNS jadi pegawai negeri, jangan. Iya. Ya. Apa santri cita-citanya jadi apa? Jadi wali Allah. Ya. Iya. Nah, apa cirinya wali Allah itu? Apa cirinya? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu la khaufun, tidak ada rasa takut dia. Ya. Di hadapan siapa saja dia tidak merasa takut. Wa la hum yahzanun, dia juga tidak pernah sedih. Ya. Buntu, tidak ada buat dia sedih, biasa buntu. Buntu itu bagi yang sedih dari bagi yang biasa megang duit, ya tak? Pas lagi dakatin, nah dia sedih. Ya. Tapi kalau yang bagi yang tahu bahwa rezeki itu titipan Allah, harta itu titipan Allah, dia tidak ada sedih, biasa baik. Ya. Ada dan tiada, biasa baik. Ya. Ya itu baik ya. Jadi kita ini yang istiqomah tariko ini. Ya. Janji Allah di surat Al-Jin ayat 16. Buka nanti dalil tariko ini. Wa allazi istaqamu, ayo apalah alasan? Wa allazi istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Sekiranya mereka istiqomah di atas jalan tariko ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, pasti kami akan apa? Curahkan apa? Air keberkahan, ya. Air rahmat, air rezeki, ya. Dari Allah, udah janji Allah, ya. Jadi kalau kita istiqomah berzikir, masa orang zikir ingat sama Allah, dia yang maha kaya, dia yang maha ilmu, ya. Kita ada kecipratan, ya. Kan mustahil, ya. Kita ingat sama Allah, dia Al-Ghani, dia yang maha kaya, paling tidak kecipratan, kekayaannya dikit-dikit jadilah. Ya. Dia Al-Alim, dia yang maha ilmu, paling tidak kecipratan, kita tadi ilmunya dikit-dikit. Ya. Karena janji Allah, ana inda zonni abdi bi, aku sesuai persangkaan hamba. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersamanya kalau dia mengingatku, ya. Maka kita harus banyak-banyak mengingat Allah ini, ya. Jangan jadi seperti kelompok orang-orang munafik, ya. Ini Yahudi, Nasrani, ada ininya, ya. Antara dua itu munafik namanya. Itu apa? Sebutkan di Al-Quran tuh, innal munafiqina fid darkil asfal. Orang-orang munafik itu di apa? Di aspalnya neraka dia itu, ya, paling bawahnya aspal. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia negakkan sholat dia malas-malasan. Ya. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ya. Makanya kadang dia tuh, ya, karena itu tadi munafik. Habis sholat dah ada perlu zikir. Ya. Kapan dia berzikir dia jadi sedikit. Katanya habis sholat udah kate ininya dalil berzikir, ya. Nah, ya. Tapi main langsung aktifin HP, nanti ada dalilnya, ya kan? Ya. Assalamualaikum langsung buka HP, ya. Boleh kan? Tidak kate dalilnya, ya. Goblok gitu, ya. Ya, jadi kita zikir ini enak, bisa dipakai kapan saja, di mana saja. Jangan gawean. Bagi yang begawe aktif,
tetap bisa berzikir. Tidak ada makan waktu dan tidak ada apa namanya dengan kanan kiri dengan kawan. Ya. Kalau yang wiridan panjang itu dia harus punya waktu khusus. Kan banyak tuh kelompok-kelompok zikir tarekat itu dia amalan wiridnya banyak, ya. Sehingga harus duduk dia sampai lama. Kalau dia enak sambil dia di kantor tetap lidah dia tekuk ke langit-langit, tidak ada yang tahu kalau kita sedang berzikir, ambil ngawekin ngetik misalnya, atau yang kuliah sambil bikin skripsi, ya. Nah, tinggal lidah ditekuk ke langit-langit, di sini bunyi kolbunya Allah, 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 ya. Nah, jadi berzikir ini masya Allah, ya. Metode zikir inilah yang mahal, ya. Metodenya, ya. Karena dalam tarekat-tarekat yang lain banyak amalan-amalan zikir, tapi dia tidak ada apa namanya sama dengan metode ini. Beda metode, tapi kata orang apa? Nih, ya, ngapa beda metode laju membuat bedanya jauh? Ini ada di dalam ini nih, pendidikan. At-thariqatu, ya, ahammu minal maddah. Apa ini? At-thariqatu kalau dalam pendidikan itu disebut metode. Nah, metode itu lebih penting daripada materi. Ahammu minal maddah. Ya. Materinya bagus tapi cara penyampaiannya yang tidak bagus, jadi kurang ini, tidak nyampe dia. Tapi al-ustad atau apa namanya guru, ya, al-ustad ahammu minal, lebih penting daripada metode. Ahammu minat thariqah. At-thariqah itu ahammu minal maddah. Metode lebih penting daripada materi. Nah, ini materi. Tapi al-ustad ahammu minat thariqah. Ustad, ya, atau guru lebih penting daripada metode. Guru tetap balik-balik ke guru, ya. Kan sekarang ini banyak, ya, yang aplikasi-aplikasi ini online, ya, collab, ya. Karena kok ya orang sekarang ini butuh guru, ya. Ada ruang guru itu banyak PHK karyawannya. Waktu zaman COVID, iya, belajar lewat online, lewat Zoom, ya, lewat online ruang guru. Tapi sejak sudah mulai aktif lagi, orang tidak puas dengan sekedar online. Dia nak tatap muka, nak langsung ketemu guru, ya, biar lebih jelas. Nah, jadi kita bersyukur, ya. Dengan bersyukur caranya apa? Nyampaikan ke yang lain. Ya, nih anak-anak nih, ajakin walinya, ajakin orang tuanya. Ya. Ini metode bisa ngurangin stres tingkat tinggi. Ya. Orang tua kamu ini, ya, kasihan kalau dibiarkan dionya apa namanya tidak dapat thariqah. Kenapa? Karena sibuk dong nyari materi dunia tapi tidak tahu metode. Itulah kalau kebala sama bapak sama ibu kamu bisa. Itu karena dia stres tingkat tinggi. Ya. Iya. Ya. Kamu liburan kemarin kamu ngerasa, ya, dengan orang tua kamu. Nah, kalau kamu sudah khalifah, kamu baiat untuk kamu. Supaya apa? Supaya dapat gitu. Ya. Makanya orang-orang yang ini nih, orang alim dan orang-orang cerdas. Ya. Orang-orang cerdas, orang-orang ini yang memang berpikir ekstra, dia 24 jam, butuh dia dengan khalifah ini. Ya. Kemarin Chandra itu baiat dokter, ya.
Ya di Kayu Agung Chandra ya. Dokter terkenal di Kayu Agung, dibaikat sama dia. Ya. Dia butuh. Ya. Kalau dia apa namanya? Ya dokter juga manusia kan. Dia ngobatin orang secara jasmani. Ya. Tapi dia juga punya rohani. Banyak sekali dokter-dokter itu ya. Dekat sama dokter psikiater di Al-Bahar, dokter Zaini namanya. Saya ngobrol nih, pengen juga dia ikut Toriko ini. Cuma waktu aja. Masalah waktu karena kita ininya suluk ini dia harus nginep di sini di Mohari. Ya. Insya Allah ya, kalau soal itu bisa ini. Ya, semakin ke depan semakin ini metodenya terus diperbarui. Ya mungkin itu saja dari saya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa